Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gigi Pramudia Wicaksono sebagai moderator beserta teman-teman satu kelompok saya, yaitu Muhammad Fatoni, Cika Ahmadiyah Dwi Arneta, Arya Putra Pratama, dan Fatima Naira Asyaliha. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Gangguan pada sistem pernapasan manusia ada bermacam-macam, akan tetapi kelompok kami akan membahas tentang 4 gangguan sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri atas beberapa organ yang dapat mengalami gangguan, biasanya berupa kelainan atau penyakit yang menyerang, yaitu tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan radang paru-paru. Untuk penjelasan penyakit tuberkulosis akan disampaikan oleh Muhammad Fatoni. Tuberkulosis atau TBC merupakan peradangan yang menyerang dinding alveolus yang disebabkan adanya bindil-bindil pada dinding alveolus. Penyakit ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis pada jaringan paru-paru. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri aerab obligat dan parasit intraseluler fakultatif dan memiliki waktu generasi yang lambat antara 15 sampai 20 jam. Untuk gejalanya sendiri, selain menimbulkan batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga akan merasakan gejala lain seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu meminum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat itu umumnya berupa isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit ini? TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin BCG yang disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker pada saat atau di tempat ramai, tutup mulut saat bersin dan tertawa, dan tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari penyakit tuberkulosis. Sekarang kita akan membahas penyakit asma. Apa sih itu asma? Penyakit ini akan dijelaskan oleh Cika Ahmadiyah Dwi Arneta. Apa sih asma itu? Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus, yang menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma. Ada beberapa hal yang kerap menjadi pemicu asma, yaitu asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, dan paparan zat kimia. Sejumlah pemicu tersebut dapat menimbulkan keluhan pada penderita asma seperti sulit bernapas, batuk, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Untuk pengobatan asma dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Mengapa? Karena tujuannya untuk meredakan gejala asma, mencegah kekambuhan gejala, serta mengurangi pembengkakan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Metodenya bisa berupa pemberian obat-obat atau operasi. Meski sulit dicegah, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya serangan asma. Antara lain dengan 1. Menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur. 2. Mengetahui pemicu munculnya asma dan menghindarinya. 3. Melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani pengobatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kanker paru-paru.
Penyakit ini akan dijelaskan oleh Arya Putra Pratama. Nah, maksud dari kanker paru-paru ialah kondisi di saat sel ganas atau kanker terbentuk paru-paru. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling terbanyak terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor dan resiko kanker paru-paru. Yang pertama, memiliki anggota keluarga yang juga menderita kanker paru-paru. 2. Tinggal atau bekerja di lingkungan yang tercemar atau terkena zat kimia berbahaya. 3. Sering terpapar polusi udara. 4. Pernah menjalani radioterapi. 5. Dan diagnosis kanker paru-paru. Selanjutnya, gejala kanker paru-paru muncul ketika tumor sudah cukup besar. Sejumlah gejala yang dapat dirasakan oleh penderita adalah batuk kronis. Maksud dari batuk kronis adalah batuk yang berkelanjutan dalam kurun waktu 8 minggu atau lebih. 2. Batuk berdarah merupakan batuk berdahak yang bercampur dengan darah. 3. Penurunan berat badan secara drastis. 4. Nyeri pada tulang. 5. Sesak napas. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah melalui operasi. Jika kanker sudah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Selain itu, ada terapi target, terapi ablasi, terapi fotodinamik, dan kiroterapi. Dan yang terakhir adalah penyakit pneumonia. Penyakit ini akan dijelaskan oleh Fatimah Naira Asalihah. Selanjutnya ada pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia ialah peradangan paru-paru yang menginfeksi dinding alveolus yang disebabkan oleh jamur, virus, ataupun bakteri. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Gejala pneumonia itu apa saja sih? Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pneumonia ditandai dengan gejala batuk, demam, sesak nafas, menggigil, dan kelelahan. Nah, selanjutnya untuk pengobatan pneumonia. Pengobatan ini akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami oleh penderita. Akibat infeksi bakteri akan ditangani dengan pemberian antibiotik. Selain itu, dokter juga dapat memberikan beberapa obat pneumonia lainnya untuk meredakan gejala yang muncul, seperti obat batuk, obat penurun demam, atau obat pereda nyeri. Nah, teman-teman, dengan materi yang kami jelaskan, kalian pasti sudah tahu dong tentang macam-macam gangguan pada sistem pernapasan manusia, serta upaya mencegah dan menanggulanginya. Kami akan memberi sedikit soal dan jawaban untuk dipelajari. Semoga teman-teman semua paham apa yang kami presentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.